Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Geni Abdella dari kelas G dengan NPM B1A024439. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian dari pengertian C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang merupakan pengembangan dari bahasa C yang diciptakan oleh Bjarne Stroustrup pada awal 1980-an. C++ mendukung pemrograman prosedural berorientasi objek OOP dan generik. Yang kedua, karakteristik C++ bahasa komplikasi harus dikomplikasi sebelum dijalankan. Cepat dan efisien, cocok untuk aplikasi performa tinggi. Fleksibel, bisa digunakan untuk berbasis jenis proyek, berorientasi objek, memiliki fitur seperti kelas, inheritance, porsim, dan Jadi yang ketiga ada struktur dasar pemrograman C++. Yang pertama ada salin kode, dan di bawahnya include iostream, using, namespace, dan std. Ada int main, codes, dan returns. Jadi penjelasannya, fungsi utama code digunakan untuk mencetak output. Jadi yang keempat ada konsep dasar C++, variabel dan tipe data, int, float, char, string, dan bool. Selanjutnya ada operator atau aritmatika, logika, relasional, dan percabangan if, else, switch, dan perolangan for, while, do while. Jadi fungsinya blok kode yang dapat dipanggil berulang, array, dan pointer untuk menyimpan dan mengakses data. Selanjutnya kelebihan C++, yaitu performa tinggi, kontrol penuh terhadap sistem dan memori, dan cocok untuk pengembangan game, software desktop, sistem operasi, dan embedded system. Jadi yang keenam ada kekurangan C++, sintaks cukup kompleks dibanding bahasa modern lain, dan tidak memiliki gearbag atau kolektor manajemen memori manual. Yang kedua ada operator dalam C++. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Yang pertama ada operator aritmatika, digunakan untuk operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian atau pembagian, dan modulus. Jadi yang kedua ada operator perbandingan atau relasional. Digunakan untuk membandingkan dua nilai, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Selanjutnya ada operator logika, digunakan untuk operasi logika atau booleans, dan isinya ada dan, atau, not, atau tidak. Dan yang keempat ada operator penugasan atau assessment, untuk memberikan nilai ke variabel seperti penugasan, gabungan dengan operasi aritmatika. Dan yang kelima ada operator increment dan decrement, menambah atau mengurangi. Dan yang keenam ada operator bitwise, digunakan untuk operasi. Dan yang terakhir ada perulangan dalam C++. Perulangan digunakan untuk menjalankan suatu blok kode secara berulang. Yang pertama ada for loop, digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui C++, dan isinya ada salin kode, for, int, dan codes. Dan yang kedua ada while loop, dipergunakan saat perulangan bergantung pada kondisi C++. Dan isinya ada salin kode, int, while, dan codes. Jadi yang terakhir ada do while loop, mirip while tapi dijalankan minimal sekali. C++ yang isinya ada salin kode, int, dan do, codes, i++, dan while. Dan yang keempat ada break dan continue break, dan menghentikan perulangan. Continue atau melewati suatu literasi dan lanjut ke literasi berikutnya. Jadi perulangan itu sangat berguna untuk membaca data dan melakukan penghitungan dan membuat program lebih efisien. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.